Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan namaku Sri Wahyuningsih, biasa dipanggil Sri atau Yuni. Saat ini saya berusia 24 tahun. Visi dan misi utamaku adalah memperjuangkan zakat dengan suasana keakraban, kenyamanan, dan kehangatan. Menjalankan program yang simpel namun tetap efektif sebagai perantara aspirasi bagi para peserta dan tim KMO. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Zainur Rafiq, biasa dipanggil Rafiq. Usia 22 tahun, domisili yaitu di kota Kebumen, kota kecil yang terkenal dengan bahasa ngapaknya dan slogan khasnya rangapak rapenak. Mungkin ada yang berdomisili sama kota Kebumen, bisa sapa-sapa saya nanti. Alasan saya menulis karena seringkali saya tidak bisa mengungkapkan isi hati atau hasil pemikiran lewat suara. Dengan tulisan saya menemukan ruang yang nyaman sekali untuk saya jujur. Apa yang tidak bisa saya sampaikan lewat suara, bisa saya tuangkan lewat aksara. Motivasi saya menulis, saya ingin menyelesaikan naskah yang telah saya bangun dan saya mulai. Saya ingin membuktikan pada diri sendiri kalau naskah yang saya bangun tidak berhenti di tengah jalan dan layak untuk diselesaikan. Bagi saya, sebuah tulisan bukan produktivitas semata, tetapi soal komitmen dan keberanian untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Jika saya terpilih menjadi abang jaga, saya ingin hadir sebagai sosok yang menjaga ritme, semangat, dan konsistensi teman-teman. Bukan sebagai sosok yang paling hebat, top markotop, bukan, tapi sebagai sosok yang siap untuk mendengarkan, menemani, dan mengingatkan teman-teman selama zakat berlangsung. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya semoga bisa konsisten bersama teman-teman selama zakat berlangsung. Saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramdan Ikhwansyah, bisa dipanggil Ramdan. Saat ini saya tinggal di salah satu ibu kota Jawa Barat, yaitu kota Bandung, yang dimana orang-orang selalu mengatakan, kenapa harus Bandung? Kenapa sih Bandung? Ya, bagi diriku Bandung itu dingin, sejuk, tapi hangat di hati. Kotanya memang kecil, tapi isinya cerita, ada tawa, kenangan, persahabatan, suasana, dan itu tuh gak akan ada habisnya. Itulah Bandung yang aku kenal. Dan masih banyak lainnya yang memang bisa kita temui di situ, orang-orangnya. Dan bahkan ketika kita menuju salah satu perkampungan, kita akan merasakan kehangatan dari sebuah budaya yang masih melekat pada saat itu. Lalu saya punya kesibukan, yaitu bekerja. Pekerjaan saya yang pertama adalah sebagai digital marketing di sebuah travel umroh, lalu dilanjut sebagai barista di sebuah kafe tepat di pinggir rel yang menjadi ikonik atau nama kafe tersebut, itu viral. Dimana ketika kita nongkrong bersama teman-teman, kita ngopi, kita menikmati malam, kita akan ikut ditemani oleh suara bisingnya kereta api untuk menemani sunyinya malam pada saat itu. Lalu mengapa saya menulis? Banyak sekali orang-orang yang bertanya. Bahkan teman-teman terdekat pun bertanya, kenapa saya harus menulis? Kenapa saya menulis?
Karena banyak hal, dimana adalah saya ingin mengajak teman-teman semua, mengajak semua orang bahwa kebaikan itu harus terus ditegakkan, terutama bagaimana kita peduli kepada generasi-generasi penerus bangsa, generasi-generasi penerus yang bahkan sekarang belum lahir. Karena penulis bukan soal kita menuangkan ide pada tulisan atau sebuah karya. Menulis bukan soal kita membuat buku. Menulis bukan soal kita terkenal. Menulis bukan soal kita dikenal oleh banyak orang, tapi menulis adalah soal kita, bagaimana kita menyampaikan aspirasi, manfaat, kebenaran, fakta kepada sebuah tulisan atau buku. Dan bahkan dengan buku, dengan sebuah tulisan, kita bisa meningkatkan tingkat bacaan setiap orang. Yang dimana sekarang tuh orang-orang minim sekali untuk tertarik pada buku, tertarik pada bacaan, yang dimana dengan kita membaca kita punya wawasan yang lebih luas lagi. Intinya tujuanku adalah menulis untuk peradaban, menulis untuk dakwah, menulis untuk kebaikan. Insyaallah mudah-mudahan dengan segala kebaikan yang ada dalam tulisan kita bisa meninggalkan berbagai macam banyak kebaikan untuk orang-orang yang membacanya, terutama untuk orang-orang yang saat ini belum lahir, yaitu anak-anak yang dimana kita harus lindungi, anak-anak yang dimana bagaikan sebuah pion raja dalam sebuah permainan catur. Raja yang harus kita lindungi adalah anak-anak. Jangan biarkan anak-anak terpengaruh oleh budaya luar. Jangan biarkan anak-anak terpengaruh oleh sakopah atau pemahaman asing. Itulah yang harus kita lindungi, yaitu dengan bacaan, yaitu dengan sebuah buku. Itu yang saya paling ingin terapkan kepada diri saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan dalam platform ini, dalam KMO Club ini kita bisa terus berkembang, terus maju demi negeri ini, demi diri kita pribadi, demi keluarga, demi orang-orang yang dicintai, dan masih banyak lagi. Kita sukses, kita berani maju, kita lawan gengsi, kita lawan ketakutan untuk dunia ini, untuk umat, untuk semua manusia, insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Haya, biasa dipanggil Karin. Saya memiliki nama pena Rindia, singkatan dari Karina Haya. Saya berusia 19 tahun, untuk sekarang berdomisili di Malang, Jawa Timur. Bagi saya, menulis adalah cara untuk menjadi abadi. Selagi kita menulisnya dengan hati, kata-kata itu akan terus hidup dan bisa menjadi warisan untuk generasi-generasi berikutnya, meskipun kita tidak lagi di dunia ini. Sedahsyat itu memang kekuatan dari menulis. Dan apabila saya terpilih menjadi Neng Jaga di batch 79 KMO ini, saya ingin menemani kalian dalam melangkah, berimajinasi, serta menjaga api semangat dalam 30 hari ke depan hingga naskah dari serkat tuntas dengan bahagia tanpa beban. Terima kasih sudah mendengarkan. Bismillah ya, di kemudian hari kita semua pasti bisa menjadi penulis sukses.